Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, ketemu lagi dengan Ibu di pembelajaran matematika wajib. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan materi terakhir di pembelajaran kelas 12 semester 2, yaitu tentang peluang. Yuk kita simak bareng-bareng, semoga kalian mengerti ya. Oke, kita mulai ya. Peluang kejadian majemuk itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di dalam peluang kejadian majemuk, kita akan belajar tentang dua kejadian saling lepas, dua kejadian saling bebas, apa beda di antara keduanya. Nah, ntar akan kita pelajari selanjutnya. Serta yang terakhir adalah peluang kejadian majemuk yang melibatkan aturan pencegahan. Oke, masih ingatkah materi minggu lalu? Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang ruang sampel, kejadian, dan lain sebagainya. Itu adalah dasar untuk memahami materi peluang. Kita sekarang juga masih berkaitan dengan ruang sampel. Nah, sebelum kita mempelajari dua kejadian saling lepas dan saling bebas, nah kita ke komplemen dulu ya. Komplemen suatu kejadian. Kejadian bukan A dari himpunan S itu adalah ruang sampel, ditulis dengan simbol A dan disebut komplemen dari A. Jika A mempunyai A elemen dan S mempunyai M elemen, maka A aksen mempunyai N A elemen, maka PA aksen adalah peluang kejadiannya A. A aksen itu adalah A komplemen, bisa A aksen titik di atas atau A pangkat C. Nah itu ya. Nah, untuk rumusnya ini PA komplemen satu kurangi peluang kejadian dari A. Nah, untuk memahaminya sekarang gambarnya di sini ada gambar ruang sampel, isi ruang sampelnya untuk keseluruhan ya. Di dalam lingkaran ini adalah ada A, jadi anggota dari A. Sedangkan A komplemen, A pangkat C atau A pangkat kulit ini adalah A komplemennya, berarti anggota yang bukan A. A komplemen itu bukan anggota A tetapi anggota S. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari komplemen. Sebuah dadu dilemparkan satu kali, maka ruang sampelnya adalah, ingat dadu itu berarti ruang sampelnya dari angka 1 sampai angka 6. Nah, jika A adalah kejadian munculnya mata dadu lebih dari 2, maka kan S-nya kalau lebih dari 2, 3,4,5,6. Jika A aksen sama dengan kejadian munculnya mata dadu kurang atau sama dengan 2, maka isinya adalah 1,2. Yang ditanyakan adalah tentukan peluang dari A komplemen itu. Nah, maka jawabannya kita harus menulis dulu NS-nya. NS di sini adalah 6. Maka NA-nya adalah 4. Ini 4 dari mana? 4 ini dari 3,4,6. Dan NA komplemen jumlahnya adalah 2. Nah, untuk mencari peluangnya, maka peluangnya adalah sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya adalah 4, 6-nya dari NS-nya ya. Jadi 4 per 6 diperkecil jadi 2 per 3. Nah, yang ditanyakan peluang itu, peluang kejadian dari A komplemen ini. Rumusnya adalah 1 dikurangi peluang kejadian A. Maka sama dengan 1 dikurangi 2 per 3 sama dengan 1 per 3. Gitu. Selanjutnya. Nah, contoh lain, jika peluang hari esok akan turun hujan adalah 0,5. Berapakah peluang bahwa cuaca akan cerah esok hari? Nah, Kak, kita misalkan Kak, itu adalah kejadian hari esok akan hujan, maka hak komplemennya adalah kebalikannya kan, kejadian hari esok akan cerah. Sehingga PH atau peluang kejadian dari hak komplemen ini rumusnya adalah 1 dikurangi PH sama dengan 1 dikurangi 0,45, isinya 0,55. Nah, semoga kalian paham ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada lagi nih 3 keping uang logam. Nah, ini masih kayak contoh yang kemarin. 3 keping uang logam dilemparkan bersama-sama. Berapa peluang muncul ketiga mata uang sekurang-kurangnya satu gambar? Nah, ini udah ada nih tabelnya. Tabel dari pelemparan pertama ini 2 koin logam yang vertikal ada G, G, A, D, A, dan uang logam ketiganya ada G sama A, sehingga ruang sampelnya ada 8, yaitu G, G, A, dan seterusnya sampai A, A. Yang ditanyakan peluang munculnya ketiga mata uang
peluang munculnya gambar dari ketiga mata uang sekurang-kurangnya satu gambar. Berarti itu B-nya. B-nya adalah kejadian munculnya ketiga mata uang sekurang-kurangnya satu gambar. Sedangkan jika ininya sekurang-kurangnya satu gambar, maka D komplemennya adalah kejadian munculnya ketiga mata uangnya semua angka. Itu kebalikannya dari D. Maka rumusnya adalah PB sama dengan 1 dikurangi B peluang kejadian dari B komplemen 1 dikurangi 1/8. Kenapa ini 1/8? 8-nya diambil dari jumlah ruang sampel, sedangkan satunya diambil dari A yang ini, sehingga isinya 7/8. Selanjutnya, nah itu udah ya komplemen suatu kejadian. Sekarang kita akan belajar dua kejadian saling lepas dalam kejadian majmuu. Oke, jika suatu kejadian A dan B tidak bersatu, maka kita katakan dua kejadian tersebut adalah saling lepas. Untuk kejadian saling lepasnya, maka tidak ada irisannya. Di sini irisannya nggak ada. Ini tuh irisan ya. Kalau lihat dari himpunan itu berarti ada angka yang sama. Di sini peluang irisannya nggak ada. Berarti jadi nilai P A gabung B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian dari B. Nah, oke, contohnya, contoh lain, sebuah dadu sisi 6 diundi 1 kali. Misalkan A adalah kejadian mendapatkan bilangan ganjil, B adalah kejadian mendapatkan bilangan prima, dan C adalah kejadian mendapatkan bilangan genap dari 2. Oke, sebelum ke pertanyaannya, kita tuliskan dulu yang diketahuinya apa aja. Di sini kan sebuah dadu sisi 6 diundi 1 kali, maka S-nya adalah dari angka 1 sampai angka 6. Terus A itu adalah kejadian mendapatkan bilangan ganjil. Berarti yang ditulis di A ini adalah angkanya 1,3,5. Terus B adalah kejadian mendapatkan bilangan prima, maka juga ditulisnya 2,3,5. Sedangkan yang C adalah kejadian mendapatkan bilangan genap lebih dari 2, maka isinya 4,6. Nah, untuk mencari peluangnya gampang. Nah, ini jumlahnya kan 1,3,5, ya berarti peluang dari kejadian A-nya adalah 3/6. 6 ini dari jumlah S-nya. Nah, diperkecil jadi 1/2. Untuk yang peluang kejadian B juga sama, jumlahnya kan 3 tuh, 3/6 sama dengan diperkecil 1/2. Sedangkan untuk peluang kejadian C, jumlah dari NC-nya adalah 2 dari 4,6. Jadi 2/6 sama dengan 1/3. Nah, kita cari tuh irisannya. Ada nggak irisan antara A dan B? A irisan B. Di sini angka yang samanya ada 2, yaitu angka 3 sama angka 5. Maka kita tulis. Oke, nah sekarang kita cari irisan dari A sama C. Ada nggak irisan dari A sama C? Nggak ada angka yang sama kan? Berarti kita tulis himpunan kosong. Sama halnya juga dengan D irisan C. Tidak ada angka yang sama. Kita tulis juga dengan himpunan kosong. Nah, ini adalah yang diketahuinya. Nah, untuk pertanyaannya, tentukan mana yang merupakan kejadian saling lepas atau tidak. Nah, kita akan buktikan. Karena A irisan C itu adalah himpunan kosong saling lepas, dan B adalah B irisan C juga himpunan kosong, maka jika irisannya tidak ada atau himpunan kosong, maka itu dikatakan saling lepas. Sedangkan jika irisannya ada seperti A irisan B yang ini nih, maka ini tidak saling lepas. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan yang B, tentukan peluang mendapatkan satu bilangan ganjil atau satu bilangan prima. Nah, satu bilangan ganjil, bilangan ganjil itu yang A, bilangan prima itu yang B. Rumusnya, peluang dari A ke B dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang dari kejadian A irisan B. Kita masukin tuh peluangnya, setengah tambah setengah dikurangi 1/3. Oke, mohon maaf, ini yang PA irisan B-nya harusnya 2/3 ya, bukan 1/3. Maka setengah tambah setengah itu 1 dikurangi 2/3 sama dengan berapa? Itu bisa dicari ya. Nah, untuk yang C,
Yang C ini tentukan peluang mendapatkan satu bilangan ganjil atau satu bilangan genap lebih dari 2. Nah, satu bilangan ganjil sama satu bilangan genap. Untuk ganjil dan genap ini pasti tidak akan ada irisannya, maka rumusnya adalah PA ditambah PB aja ya, setengah ditambah 1/3, isinya 5/6 seperti itu. Oke, lanjut. Nah, contoh selanjutnya, ada pengambilan satu kartu secara acak dari satu set kartu bridge. Berapa peluang mendapatkan kartu as atau kartu king? Nah, ingat ya, bayangkan lagi kartu bridge, kartu as itu adalah satu. Angka 1 itu adalah kartu as. Berarti kartu as dalam kartu bridge itu ada 4, king juga jumlahnya ada 4. Oke, misalkan A adalah kejadian mendapatkan kartu as dan B adalah kejadian mendapatkan king, maka A irisan B-nya tidak mungkin terjadi, tidak ada. Maka rumusnya langsung aja P, peluang kejadian dari A gabung B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Mari tambahkan 4/52. 52 ini dari jumlah kartu bridge-nya ditambah 4/52 sama dengan 13 atau 8/52 diperkecil di sini. Jadi selanjutnya lagi contoh yang lain ya. Pada percobaan melempar 2 dadu bersama-sama. Nah, ini ada 2 dadu nih bersama-sama. Maka kita harus membuat tabel pelemparan dadunya. Nah, ini udah dibuatkan. Di sini ada tabel dadu pertama yang vertikal di bawah, dadu kedua yang horizontal. Nah, ini adalah ruang sampahnya 1,1, 2,1, 3,1. Nah, ini ruang sampahnya ada 36. Nah, sekarang kita akan mencari peluang untuk mendapatkan kedua mata dadu berjumlah 3. Nah, berjumlah 3, kita lihat lagi di tabelnya, yang jumlahnya ada 3 itu hanya ada 2, yaitu 1,2 dan 2,1. Ini dijumlahkan jadi 3 kan? Berarti peluangnya dari kejadian pelemparan dadu berjumlah 3 adalah 2/36, diperkecil jadi 1/18. Terus untuk yang B-nya yaitu berjumlah 8, yang berjumlah 8 di sini hanya ada 6,2, 5,3, 4,4, 3,5 dan 2,6. Ada 5, maka peluangnya 5/36. Ini tidak bisa dibagi lagi, jadi cukup sampai sini. Nah, untuk yang C berjumlah 3 dan 8, berarti itu kan irisannya ada nggak, ada angka yang sama nggak antara 2,1, 1,2 sama 6,2, 5,3 dan semuanya? Ini tidak ada irisannya, berarti isinya 0/36 sama dengan 0. Nah, untuk yang D berjumlah 3 atau 8. Nah, berjumlah 3 atau 8, cara caranya cara lainnya tinggal ditambahkan aja ini 2,1, 1,2 berarti 2, ditambah lagi sama 6,2, 5,3, 4,4, 3,5, 2,6, ada 5, berarti 2 tambah 5 adalah 7/36 gitu. Tapi jika kita menggunakan rumus yang kejadian majemuk saling lepas, maka kita pakai rumus yang ini, E1, peluang dari kejadian E1 sama E2 sama dengan peluang kejadian E1 ditambah peluang kejadian E2, yaitu 1/18 ditambah 5/36 sama dengan 7/36. Nah, isinya sama kan? Sama aja, boleh pakai cara yang mana yang menurut kalian lebih paham. Oke, contoh yang lain nih. Ini contoh terakhir dari kejadian majemuk saling lepas ya. Dalam suatu kantong terdapat 6 kelereng berwarna merah atau disimbolkan dengan huruf M, 4 kelereng berwarna hijau, dan 5 kelereng berwarna kuning. Jika semua kelerengnya serupa dan diambil satu kelereng secara acak, berapakah peluang untuk mendapatkan kelereng berwarna hijau? Nah, yang satu berwarna hijau. Warna hijau kan jumlahnya 4 tuh, berarti peluangnya 4/15. 4/15 itu dari mana? Dari 6 ditambah 4 ditambah 5. Nah, yang B-nya yaitu yang kuning. Yang kuning itu jumlahnya ada 5, maka peluangnya adalah 5/15. Diperkecil juga jadi 1/3. Nah, untuk yang C adalah peluang hijau dan kuning kan? Ini tidak mungkin terjadi juga, maka isinya 0/15 yaitu 0. Nah,
Nah, untuk yang D, hijau ataupun ya udah tinggal gabung aja, yaitu 4/15 ditambah 1/3, isinya 9/15, diperkecil lagi jadi 3/5. Oke, itu kejadian majemuk saling bebas. Selanjutnya adalah kejadian saling bebas. Untuk dua kejadian saling bebas ini, yang pertama, bola pertama dikembalikan sebelum bola kedua diambil. Nah, untuk konsepnya yaitu jika S1 dan E2 adalah dua kejadian dengan syarat bahwa peluang bagi kejadian E1 tidak mempengaruhi kejadian E2, maka E1 dan E2 ini disebut kejadian-kejadian saling bebas. Dan rumusnya tadi kan ditambah tuh, sekarang mau dikali. Peluang kejadian E1 E2 sama dengan peluang kejadian E1 dikali peluang kejadian E2. Itu rumusnya ya. Nah, untuk yang B-nya kan sebelum bola kedua diambil. Nah, gimana kalau bola pertama sudah dikembalikan sebelum bola kedua diambil? Nah, konsepnya jika S1 dan E2 adalah dua kejadian dengan syarat bahwa peluang bagi kejadian E1 akan mempengaruhi kejadian E2, maka S1 dan E2 disebut kejadian bersyarat tidak saling bebas. Dan berlaku rumus peluang kejadian S1 E2 sama dengan peluang kejadian E1 kali peluang kejadian E2 dengan syarat S1. Jadi itu dibacanya kayak gini ya, yang P1 itu peluang kejadian E2 dengan syarat S1 telah terjadi. Contohnya, oke, sekarang kita ke contohnya. Sebuah dadu berisi 6 dilemparkan 2 kali. Apakah peluang bahwa nomor yang muncul pada pelemparan pertama adalah 2 dan nomor yang muncul pada lemparan kedua lebih dari 2? Nah, kita harus menulis ruang sampelnya dulu. Ini kan dadu berisi 6, berarti S-nya adalah 1 sampai 6. NS-nya sama dengan 6. Untuk S1, kejadian yang pertama, berarti kejadian nomor 2 muncul pada lemparan pertama, nomor 2 saja. Maka isinya kan angka 2 aja tuh. Jadi N kejadian pertamanya adalah 1. Nah, untuk E2-nya, kejadian mendapatkan nomor lebih dari 2. Jadi isinya 3,4,5,6. Jadi jumlah N dari kejadian E2-nya adalah 4. Maka peluang dari kejadian S1-nya adalah 1/6. Ini satunya dari ini untuk kejadian pertama dulu ya. Satunya dari angka 2 ini jumlahnya 1, sedangkan 6-nya dari S-nya. Nah, terus untuk peluang kejadian E2-nya yaitu 4/6. Itu 4-nya dari 3,4,6, yaitu 6-nya dari NS-nya. Jadi 4/6 sama dengan 2/3 setelah diperkecil ya. Nah, karena kejadian S1 dan E2 ini saling bebas, maka peluang kejadian S1 E2 ini yaitu P1 dikali P2 sama dengan 1/6. Tinggal kalian aja 1/6 dikali 1/9. Oke, contoh selanjutnya, sebuah kantong berisi 5 bola hitam dan 3 bola putih diambil secara acak 2 kali berturut-turut, masing-masing 1 bola tanpa pengembalian. Berapa peluang mendapatkan keduanya bola putih? Oke, jawabannya jika A kejadian mendapatkan bola putih pada pengambilan pertama, maka kejadian B pada pengambilan kedua tidak saling bebas terhadap A sebab tanpa pengembalian. Ini tanpa pengembalian, jadi B terjadi dengan syarat A telah terjadi, maka PA-nya 3/8. Kenapa 3/8? 3 itu dari jumlah bola putihnya, sedangkan 8 itu dari jumlah bola keseluruhan, itu 5 tambah 3. Dan peluang B setelah terjadi A itu adalah 27. Ini 2, kenapa 2? Karena kan 1 bola itu sudah diambil pun, jadi sisanya 2. Maka NS-nya juga 7, 8 dikurangi 1. Karena kejadian S1 dan E2 tidak saling bebas, maka rumusnya kita pakai yang itu, yang tanpa pengembalian. Berarti PA dikali P atau peluang terjadinya B setelah A, yaitu 3/8 dikali 2/7, hasilnya adalah 3/28. Ini tidak bisa diperkecil lagi, jadi cukup sampai di situ. Oke, selanjutnya dalam sebuah kantong
terdapat 8 bola merah, 7 bola kuning, dan 2 bola hijau yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. 3 bola diambil secara acak satu persatu tanpa pengembalian. Nah, berarti kita masih pakai konsep yang contoh sebelumnya. Berapa peluang mendapatkan ketiga bola itu berwarna merah? Nah, karena ketiga lemparnya itu 3 kali ya, berarti kita tulis ruang sampel yang pertama dulu. Ketika semua bola dalam kantong sebelum diambil, berarti keseluruhannya ada 20, yaitu 8 tambah 7 tambah 5, 20. Untuk yang A, nah itu adalah pengambilan bola pertama 1 bola merah. Berarti NA-nya kan masih seperti itu, ada 8 bola merahnya, maka peluang kejadiannya adalah 8/20. Diperkecil menjadi 2/5. Sedangkan untuk S2 atau ruang sampel setelah terjadi pengambilan yang pertama, maka ruang sampelnya berubah tuh, jadi dikurangi 1, jadi NS-nya tinggal 19. Nah, untuk yang B-nya juga sama, tinggal 7, 8 dikurangi 1, 10, maka peluangnya 7/19. Nah, untuk pengambilan ketiga, NX-nya berarti tinggal 18. Dan bola merahnya juga tinggal 6, sehingga peluangnya 6/18 dibagi jadi 1/3. Nah, untuk mencari peluang ketiga-tiganya mendapatkan bola merah, rumusnya adalah PA dikali P, kejadian B setelah A dikali peluang kejadian C setelah B. Maka kita langsung masukin aja 2/5 dikali 19 dikali 1/3, isinya 14/285. Oke, itu contoh-contohnya ya, semoga kalian paham. Oke, selanjutnya adalah peluang kejadian majemuk yang melibatkan aturan pencacahan. Nah, kita harus ingat lagi nih rumus kombinasi kalau di soal yang ini. Oke, kita ibu bacain dulu aja ya contohnya. Dalam sebuah kotak yang berisi 5 bola merah dan 4 bola biru, akan diambil 2 bola sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambilnya bola berwarna merah dan biru. Yang B, peluang terambilnya kedua bola berwarna biru, dan yang C, peluang terambil sekurang-kurangnya 1 bola berwarna biru. Oke, kita jawab. Untuk yang A, peluang terambilnya bola berwarna merah dan biru. Nah, misal K1 adalah kejadian terambilnya bola merah, maka kita cari tuh rumus kombinasi dulu. Ketika ada 5 bola merah, diambil 1 bola, maka rumusnya kan 5/1, hasilnya 5. 5 faktorial per 4 faktorial dikali 1 faktorial itu hasilnya 5. Terus yang kedua, kejadian terambilnya bola biru. Bola biru itu kan jumlahnya 4, diambil 1, berarti rumus kombinasinya 4C1. Nah, hasilnya adalah 4. Nah, jadi banyak anggota ruang sampelnya adalah 9C2. 9 ini dari mana? 9 ini dari jumlah bolanya, 5 tambah 4. Dan 2 itu dari diambilnya 12 sekaligus. Nah, hasilnya 30. Maka peluangnya adalah tinggal kali dulu aja nih yang tadi, yang bola merah sama bola birunya. 5 kali 4 20/36, berarti sudah 5/9. Itu untuk yang A. Sedangkan untuk yang B yang ditanya peluang terambilnya kedua bola berwarna biru. Nah, kita misalkan aja dengan ketiga itu adalah kejadian terambilnya 2 bola biru, maka kombinasinya adalah 4C2, hasilnya adalah 6. Saya bisa ngobrol sendiri aja ya. Nah, jadi peluang munculnya adalah 6/6. Nah, untuk yang terakhir ini adalah peluang terambil sekurang-kurangnya 1 bola berwarna biru. Nah, artinya terdapat 2 kemungkinan nih, bisa 1 bola merah, 1 bola biru, atau nggak ada bola merah dan 2 bola biru. Nah, terus jadi peluangnya adalah 5/9 ditambah 1/6. Ini 5/9 ini dari bola berwarna merahnya ya. 5/9 ditambah 1/6-nya dari terambilnya kedua bola berwarna biru. Jadi jumlahnya adalah 13/18. Nah, semoga kalian paham. Jika masih ada yang kurang paham, boleh ditanyakan langsung japri ke ibu.
Nah, untuk materi hari ini selesai ya. Nah, seperti biasa setelah belajar materinya pasti akan ada soal latihannya. Nah, itu udah kasih di link Google Form yang udah disediakan di GC. Nah, Ibu harap kalian mengerjakannya dengan jujur, kerjakan sendiri agar bisa paham, mengerti, dan bisa memenuhi kalian mengerjakan sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.